Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran berencana membentuk kementerian khusus untuk mengelola program andalan mereka, yakni pemberian makan siang dan susu gratis. Sejauh mana urgensi pembentukan kementerian khusus untuk menangani program itu? Kami akan membahasnya dengan peneliti Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, Mbak Bu Cindy. Esther, Anda melihat ada urgensi untuk membentuk kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya tidak melihat ya urgensinya, Mbak. Mhm. Pertama karena kita kalau kembalikan ke teori ya, Ya. teori pertumbuhan ekonomi itu kan memang capital ya, kemudian teknologi dan human resource development itu menjadi suatu faktor untuk mendorong pertumbuhan Ya. ekonomi. Namun di sini bukan makan siang gratis dan susu gratis yang dibagikan, tetapi adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dimaksud agar penduduknya pintar, skillnya bertambah sehingga kesempatan kerja itu akan terbuka luas dan dia bisa mengisinya. Bukan makan siang gratis dan susu gratis, Mbak. Mhm. Tapi karena disebutkan untuk program makan siang dan susu gratis ini kan anggarannya besar, jadi dikatakan lebih mudah dikelola kalau ditangani oleh Kementerian Koordinator Khusus. Anda melihat perlukah karena alasan anggaran maka harus ada Kemenko khusus? Ini lagi-lagi kalau menurut saya ini penggemukan ya kabinet. Hmm. Jadi semacam kayak bagi-bagi kue saja bagi partai pengusung ya koalisi ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini kan sudah ada Kementerian Sosial gitu ya. Kenapa tidak diserahkan ke Kementerian Sosial gitu? Eh. Kenapa harus bentuk badan baru atau kementerian baru? Ini kan suatu pembengkakan anggaran negara yang tidak perlu sebenarnya gitu. Oke, dan menurut Anda realistiskah program makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa di Indonesia, mengingat anggaran disebutkan kan besar untuk mewujudkan program ini? Kalau saya seorang ekonom ya, jadi seharusnya untuk program makan siang gratis ini anggarannya yang fantastis ya, kalau menurut saya sekitar 466 triliun, hampir 500 triliun, itu sebaiknya dialokasikan untuk sektor pendidikan ya, peningkatan kualitas pendidikan, bukan program populis semacam pemberian susu gratis ataupun beras makan siang gratis atau susu gratis gitu. Karena berasnya kita juga masih impor ya. Susu serapan dari peternak lokal juga masih less than 15% gitu. Jadi kurang dari 15%. Jadi ini berarti menguntungkan importir dong gitu. Mungkinkah ini diwujudkan di tahun pertama kalau nanti Prabowo Gibran sudah disahkan oleh KPU sebagai presiden wakil presiden terpilih, karena saat ini kan proses rekapitulasinya masih berjalan. Tapi ketika tahun pertama direalisasikan, mungkinkah itu? Kalau menurut saya ini kok masih riwah ya. Hmm. Jadi banyak sekali program yang lebih prioritas gitu yang harus dikerjakan gitu. Tidak makan siang gratis dan susu gratis. Jadi sebaiknya capres presiden terpilih nanti ini harus berpikir lagi gitu. Dari awal saya sebenarnya menentang ya program makan siang gratis dan susu gratis ini. Menurut saya ini sangat-sangat populis gitu ya dibanding substansinya. Hmm. Apa yang Anda khawatirkan jika nantinya betul akan dibentuklah Kementerian Koordinator khusus untuk program makan siang dan susu gratis ini? Saya akan membayangkan betapa riwahnya gitu dari sudut pengadaannya, kemudian nanti catering yang ditunjuk, kemudian nanti distribusinya. Nah, ini kan semacam seperti project gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak setuju sebenarnya dengan program ini. Baik. Untuk anggarannya, menurut Anda akan membebani fiskal jika ini diwujudkan? Sangat, sangat, sangat. Ini kan hampir 500 triliun. Kita lihat IKN saja itu sekitar
hampir 500 triliun juga. Jadi menurut saya tidak make sense ya, hanya membagikan makan siang. Lebih baik masyarakat itu diberikan kailnya ya, bukan ikannya. Artinya kesempatan kerja ini harus diperluas sehingga mereka bisa bekerja mendapatkan income. Jadi GDP-nya Indonesia juga akan meningkat. Bukan memberikan makan siang gratis. Ini kan sifatnya lebih konsumtif, tidak produktif gitu, Mbak. Dan mewujudkan tidak semudah itu ya menurut Betul, Esther. betul. Terlalu banyak keriuhan yang saya akan bayangkan gitu, Mbak. Oke, di tahun pertama nggak mungkin, tapi kalau misalnya selama beberapa tahun berikutnya masih juga menurut Anda akan susah diwujudkan? Ya, bukan susah diwujudkan. Ini sebenarnya mungkin saja diwujudkan, tetapi saya tidak melihat esensinya yang lebih baik gitu loh. Jadi lebih baik menurut saya memberi kesempatan, membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan income yang layak. Kemudian mereka tidak usah dikasih makan siang gratis, tapi mereka bisa belanja dari income yang diperolehnya. Jadi bukan makannya yang diberikan, tetapi kailnya gitu. Jadi mereka bisa bekerja dan mendapatkan income, dan ini multiplier efeknya itu sangat besar Baik, sekali gitu. baik, Kapasitas ekonomi negara juga akan meningkat tajam gitu, Mbak. baik, baik. Terima kasih peneliti Institute for Development of Economic and Finance Indef, Ibu Esther Sri Astuti sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, hari pertama bekerja sebagai Menteri, Agus Harimurti Yudhoyono menargetkan percepatan penyelesaian kasus sengketa tanah baik individu